menjelaskan kondisi fisika yang diinginkan. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Nama saya Jody Pratama. Nama saya Asal Putom. Saya Bunga, saya Rizky. Selamat menyaksikan. Saya akan menjawab soal nomor 1. Suatu termometer menunjukkan angka min 40 derajat ketika ingin cair menunjukkan angka 160 derajat. Ketika kenaikan skala termometer bersifat linear terhadap peningkatan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer tersebut ketika termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat adalah. Jadi kita mengetahui bahwa diketahui XP sama dengan min 40 derajat dan XA sama dengan 160. Kita menggunakan rumus X kurang XB kurang XA kurang XB. Tadi kita menggunakan Fahrenheit, yaitu F kurang FB per FA kurang FB. X nya sama dengan X kurang min 40 per 160 dikurang min 40 sama dengan 0 kurang 75 per 212 kurang 32. Jadi min X tambah 40 sama dengan X per 200 sama dengan 32 per 180. Ini dibagi dua ya teman-teman. Berarti X tambah 40 per 200 sama dengan 16 per 90. Ini kita kasih silang. 90 kurang X tambah 40 minus sama dengan minus 3.200. 90 jadi dikalikan jadi 3.600 sama dengan min 3.200 dikurang 3.600 sama dengan 6.800. 6.800 dikurang dibagi 90 sama dengan min 75,5 derajat X. Saya akan mengerjakan berdua. Sepotong tembaga sepanjang 5 meter dipanaskan hingga suhu naik menjadi 110 derajat. Jika koefisien mulai panjang tembaga 2 kali 10 pangkat minus 4 derajat per derajat Celcius, hitunglah panjang tembaga setelah dipanaskan. Jadi pertama diketahui adalah L-nya sama dengan 5 meter, T-nya sama dengan 120 derajat, A sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Jadi kita menghitungkan yang kita adalah jadi rumus yang kita gunakan adalah A sama dengan delta L delta L. Jadi A-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan delta L per 5L nya 5. Delta T itu sama dengan 120 derajat. Jadi delta L sama dengan 10 kali Selanjutnya akan saya kerjakan nomor 3, yaitu sebuah bola berongga terbuat dari perunggu dengan koef muainya yaitu alfa 18 kali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius.
Celcius pada suhu 0 derajat dan memiliki jari-jari 1 meter. Jika bola dipanaskan sampai suhu 70 derajat, hitunglah pertumbuhan luas permukaan bola. Baik, tadi diketahui T0 sama dengan 0 derajat Celcius, kemudian T-nya diketahui 70 derajat Celcius, kemudian R-nya 1 meter, kemudian yang ditanya adalah delta A-nya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa beta adalah 2 kali alfa, yaitu berarti 2 kali 18 dari 10 pangkat minus 6, yaitu 36 kali 10 pangkat minus 6. Selanjutnya kita menggunakan rumus A0 sama dengan 4 NRT, yaitu 4 kali R 1 A0. Kita TA kurang T0, yaitu 70 kurang 0 sama dengan 70 derajat Celcius. Baik, selanjutnya delta A kita pakai rumus A0 dikali beta dan dikali delta T. Oke, diketahui besar A0 yaitu 4 pi, dan betanya 36 kali 10 pangkat minus 6, baru T nya yaitu 70. Ini kita kali, yaitu hasilnya 10.080 kali 10 pangkat minus 6 meter. Kemudian delta A sama dengan 10.080 kali 10 pangkat minus 6 dikali 3,14 sama dengan 651,2 kali 10 pangkat minus 6. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Hitunglah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg es dari minus 20 sampai seluruhnya jadi air bersuhu 80 derajat dengan CS 336 J per kilogram, CS 2100 J per kilogram derajat Celcius, C air sama dengan 4200 J per kilogram derajat Celcius. Jadi kita buat grafiknya.
S-nya tadi 4.200, suhu airnya 50 derajat Celcius, dan S-nya 336.000, dan kitanya suhu campuran. Kita pakai rumus pajan. M dikali C dikali T air dikali T. Teman-teman, ini M itu M1, ini M2 dikali C dikali TTS dikali TC kurang TS. M-nya 0,1, C-nya 4.200 dikali 50 derajat kurang TC. M2-nya 0,8 dikali 300.000 dikali DC kurang 0. Kita matikan nolnya. Jadi hasil perkaliannya ada ini 420 dikali 1 20. Ini kita masukkan lagi 50 dikurang TC. Hasil perkalian dari 326 dikali 8 itu 26.180 dikali TC kurang 0. Hasil perkalian dari ini adalah 21.000 dikali 360 dikali TC kurang 0. 3.360 dikali TC ditambah 420 dikali TC 21.000. Teman-teman, hasil dari pertimbangan dari ini adalah 3.780 dikali TC. TC sama dengan 21.000 per 3.780. Hasilnya ada 5,5 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan mengerjakan nomor 6, yaitu dua batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujung pada ujung-ujung yang lain diberi panas dengan suhu yang berbeda. Jika panjang dan luas kedua logam sama tapi konduksivitas logam P 2 kali konduksivitas logam Q, hitunglah suhu sambungannya. Oke, di sini kita gambar dulu. Jadi diketahui pada soal DP-nya
suhu sambungannya. Tanya suhu sambungan berarti oke. KP per LP sama dengan KP kali AQ kali delta Q per L. Oke, selanjutnya kita masukkan angkanya 2 kali 80 dikurang DC sama dengan ini kita masukkan angkanya DC kurang 40 derajat 40 derajat. Kemudian ini kita kali masing-masing, yaitu 160 dikurang 2 TC sama dengan TC kurang 40. Ini kita pindah jadi 160 ditambah 40 sama dengan 3 TC. Kita tambahkan 200 sama dengan 3 TC, baru TC sama dengan 200 dibagi 3, itu hasilnya 66,7 derajat Celcius. Di sini saya akan mengerjakan nomor 7. Berapakah besar perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap detik oleh benda hitam pada temperatur 300 Kelvin dan 900 Kelvin? Pertama, diketahui T1 sama dengan 300 Kelvin, T2 nya dengan 900 Kelvin. Yang ditanya adalah eta. Kita menggunakan rumus EK1 per EK2 sama dengan 3/2 KT1 per 3/2 KT2. Kita matikan ini. Selanjutnya EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. EK1 per EK2 sama dengan 300 per 900. Kita matikan nolnya. EK1 per EK2 sama dengan 3/9. Jadi hasilnya adalah 1/3. Oke. Saya kebijaksanaan mengatakan petugas memiliki suhu 247 derajat Celcius dipanaskan menjadi 527 derajat Celcius pada tekanan dipanaskan ada waktu hitung volumeter setelah dipanaskan. Soal nomor 9. Sejumlah 8 gram oksigen dengan nomor 32 gram mol mengandung partikel sebanyak titik-titik partikel. Saya akan mencoba menjawabnya.
pada suhu 600 Kelvin adalah 100 Joule. Jika energi kinetik gas pertama bisa 150 Joule, hitunglah suhu kenaikannya. Jadi diketahui T1 sama dengan 600 Kelvin. Di sini diketahui T1 nya sama dengan 100 Joule. K2 nya 150 Joule. Yang ditanya pada soal tersebut adalah hitunglah suhu kenaikannya. Berarti yang ditanya adalah suhunya. Kita akan menggunakan rumus dengan 31 sama dengan 5/2 kali. Berarti angka satunya per angka 2 sama dengan 5/2 kali 1 per 5/2 kali 2. Ini bisa kita matikan. Jika satunya diketahui 100, coba di sini 100 dan jika duanya 150 per 150 dengan ini katanya sama, berarti ini tinggal D1 per D1 per D2. Di sini 100 per 150 dengan 600 per 2. Kita kali silau 100 2 sama dengan 600 150. Di sini kita kalikan 100 2 sama dengan 600 kali 150 kita kalikan 900 Kelvin. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah keduanya sama dengan 900 Kelvin. Saya akan mengerjakan nomor 11. Hitunglah besarnya energi kinetik dari gas helium pada suhu 27 derajat Celcius. Pada suhu yang sama, hitunglah perbandingan laju efektif mol gas oksigen terhadap laju efektif mol gas nitrogen. Mr oksigen 32, ml nitrogen 28. Jadi pertama diketahui tadi suhunya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Yang ditanya adalah EMA. Kita menggunakan rumus EKA sama dengan 3/2 kali sama dengan 3/2 dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 300 dengan 3/2 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 3/2 dikali 4,14 kali 10 pangkat min 21 sama dengan 12,42 dikali 10 pangkat min 21 per 2.
hasilnya adalah 6,21 dikali 10 pangkat min 21 Joule. Lanjut masalah nomor 12. Pada sini yang sama, dengan berbagi laju efektif melakukan oksigen NMR 32 gram per mol terhadap laju efektif menentukan yaitu MR sama dengan 28 dr per mol. Jadi rumusnya gunakan O2 per teranes O2 sama dengan akar 3 RT per MR per 3 RT. Teranes per teranes O2 N2 3 RT per MR per 3 RT per MR. Terus teranes O2 per teranes N2 sama dengan MR per MR. Selanjutnya saya akan berbicara nomor 13. Untuk soalnya sebanyak 4 meter kubik gas helium bersuhu 30 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 80 derajat jika tekanannya 4 atm itu akan dengan tingkat gasnya. Oke, berarti diketahui T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Ini kita ubah menjadi Kelvin ditambah dengan 273 yaitu 310 Kelvin. Kemudian T2 diketahui sebesar 80 derajat Celcius, kita ubah untuk Kelvin menjadi 353 Kelvin. Ya, selanjutnya diketahui volume 1 yaitu sekitar 4 meter kubik, P yaitu 4 atm. Di sini kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang sisanya adalah W, rumusnya yaitu sama dengan V kali delta P, yaitu W kali 4 kali 10 pangkat 5 kali V2 kurang P1. Di sini kita mencari V2 dulu. Rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di sini diketahui P1 nya 4, tulis 3 T1 yaitu 310 sama dengan P2 per 353. P2 kita kali silang yaitu 1412 per 310 yaitu 4,5 meter kubik. Kemudian di sini 4 kali 10 pangkat 5 kurang 4,5 kurang 4 ya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5. Ini kita kurang hasilnya 0,5.
2 kali hasilnya kita kali, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 atau kita ubah menjadi 200.000 joule. Saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 14. Hitunglah besar perubahan energi dalam jika 3000 joule karena ditambah pada sistem dan usaha, dan usaha 100.000 joule dilakukan oleh sistem. Saya akan menjawabnya. Diketahui Q-nya sama dengan 3000 joule dan usahanya adalah 1000 joule. Kita akan menggunakan rumus sama dengan Q ditambah joule. Jadi inilah jawaban saya akan melanjutkan menjawab soal yang diberikan di video. Soal yang saya akan jawab yaitu soal nomor 15. Sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 joule dari suatu reservoir yang suhunya 600 Kelvin dan membuangnya sebesar 1200 joule pada reservoir yang bersuhu 200 Kelvin. Hitunglah efisiensi mesin tersebut. Harus dijawab. Diketahui pada soal Q1-nya sama dengan 2000, Q2-nya sebesar 1200 joule, Q1-nya sama dengan 200 Kelvin, Q2-nya sebesar 300 Kelvin. Kita akan menjawab X sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Dengan di sini Q1 sebesar 2000 kurang 1200 per di sini Q1 2000 ini 100, berarti 800 itu per 2000 dikali 100% sama dengan 0,4%. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 16 dengan soal yaitu sebuah mesin kartot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 627 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Jika reservoir suhu tinggi diturunkan menjadi 327 derajat Celcius, hitunglah efisiensi mula-mula dan terakhir masing-masing. Di sini berarti diketahui T1 sama dengan 627 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin, berarti ditambah 273 sama dengan 900 Kelvin. Kemudian T2 yaitu 327 ditambah 273 sama dengan 600. Tadi kemudian diturunkan, berarti T1 nya 327 ditambah 273. Ini sama dengan 600 Kelvin. Oke, yang ditanya pada soal yaitu N. Rumusnya yaitu 1 per T2 awal per
11,67%. Kemudian kita mencari N satu lagi, yaitu masih menggunakan rumus yang sama. 1 kurang T2 awal per T1 awal kali 100%. Oke, kita masukkan angkanya. 1 kurang 500 per 900, ini kita kali 100%. Kita coret nolnya, jadi N 1 kurang 5 per 9 dikali 100%. Baru kita hitung. Ini dikurang jadi minus 4 per 9 dikali 100%. N nya sama dengan 44,44%. Oke. Itulah jawaban yang bisa kami berikan. Jika ada kesalahan, kami masih dalam proses belajar.